ceritanya apa segala macam hingga begitu gitu ya, ininya itu apa penanganannya gitu ya. Nah, dan saya perlu dan semuanya kasih kabar. maling-maling dan Nah, semuanya saya perlu, maling-maling saya gitu Pak loh. perlu kasih penjelasan. Pertama, lembaga-lembaga lama itu kurang apalah negara. Ada KPK, ada polisi, ada reformasi birokrasi, ada apa. Sulit mereka bisa lepas dari korupsi kalau lembaga lama. Kenapa? Karena yang menegakkan hukumnya juga orang-orang lama juga. Nah, agak sulit. Makanya Pak Prabowo lebih cenderung mendorong lembaga baru. Karena fakta juga mudah. Kayak BGN, tangkap aja tangkap. Mudah. Sekarang Koperasi Merah Putih di setiap kabupaten ini A1. KPK ini berkeliaran. Terus terang. Nah, ini artinya lebih mudah nih kalau lembaga baru. Pertama dulu ya. Yang kedua, kita jangan ambivalen, jangan standar ganda. Emang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Xi Jinping sampai dinyatakan dalam tanda kutip orang menyebut berhasil, padahal tidak begitu juga. Yang dilakukan oleh Putin dalam tanda kutip sekali lagi orang menyebut berhasil, pikiran orang juga, padahal tidak begitu juga, saya tahu. Emang hanya begini, yang korupsi tangkap, yang korupsi tangkap? Tidak. Justru pola yang pertama mereka lakukan, coba dibaca dengan lengkap. Mengganti institusinya. Jadi institusi-institusi itu diganti sama mereka. Sampai institusi tentara mereka ganti. Di Iran itu tentara, kalau di kita ada TNI, Tentara Nasional Indonesia, diganti. Hari ini memang masih ada, tapi hanya penjaga perbatasan. IRGC lah yang dibentuk langsung oleh rezim yang kuat. Nah, jadi justru ini adalah upaya. Kenapa? Karena pemberantasan korupsi dilakukan oleh dua hal. Pertama, penegakan hukum yang tegas, benar itu. Yang kedua, menganulir kesempatan bagi para koruptor. Jadi dengan tidak disalurkan uang ke situ, dengan tidak diberi legitimasi yang kuat, dengan tidak diberi jabatan yang hebat, dengan dimunculkannya dalam tanda kutip matahari kembar, itu menyebabkan kesempatan untuk melakukan korupsi mengecil. Selain penegakan hukum. Kenapa? Karena kita jangan menutup mata bahwa korupsi yang terjadi hari ini tidak murni gara-gara kriminalitas yang bisa diselesaikan oleh penegakan hukum, tapi terjadi karena desakan kondisi dan kesempatan. Saya kasih contoh. Sekalipun Bapak mencalonkan anggota DPR, Bapak tetap akan korupsi. Kalau pengen menang, money politik itu adalah korupsi. Kenapa? Karena tidak murni, sekali lagi, korupsi dilakukan gara-gara kriminalitas, tapi ada kondisi. Jadi harus ada pemangkasan di kondisi ini. Kondisi ini harus ditutup dulu. Yang kedua, semua masyarakat hari ini ikut korupsi dalam pengertian kalau pengen kerja nyocok, pengen dapat pekerjaan nyocok, dapat SPPG, dapur SPG bayar, orang dapat agen gas bayar semua. Pertanyaan saya, apakah kita harus menyalahkan masyarakat? Tidak terpikir dalam benak masyarakat ingin menyogok, tetapi masyarakat melakukan tindakan itu, sekali lagi saya sering katakan, karena ketika masyarakat mengikuti prosedur yang resmi, bahkan dia tidak mendapat kepastian, sehingga jalur pintas diambil oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat hari ini udah terjebak oleh labirin birokrasi yang begitu tidak sehat. Maka daripada dia pusing muter-muter dalam labirin birokrasi itu, dia ngambil jalan singkat. Artinya, yang terjadi di masyarakat pun sama sekali tidak bisa kan kita penegakan hukum. Berarti semua orang yang kerja yang udah pernah nyogok, kita hilangkan pekerjaannya. Nggak bisa begitu. Pemimpin itu pada akhirnya memang dituntut tegas, tapi dituntut bijak. Itu pemimpin gitu. Dan kita harus tahu, jadi kita harus utuh membaca keadaan. Tetapi 15.000 triliun per tahun ada uang Indonesia yang bocor. Kenapa? Oleh luar. Bocorlah ke Amerika, bocorlah ke Singapura, bocorlah ke Cina. 15.000 triliun. Jadi kalau korupsi saja diberantas, belum tentu kita sejahtera. Karena modalnya hanya 4.000 triliun. Tapi duit-duit yang bocor itu, kebayang, saya mau ambil contoh dari kakao saja Indonesia. Kakao Indonesia hari ini dijual ke Eropa, dibayar berapa coba? 1,3 triliun. Makanya kebijakan kakao yang kemarin terjadi itu sangat didukung oleh semua orang. Beda dengan kalau kakao itu dihilirisasi. Jadi berapa coba? Menurut perhitungan, boleh dibaca, ini karena data real, bisa dibuka oleh semua. Menurut perhitungan, Indonesia bisa mendapatkan 300 triliun. Karena berarti korupsi itu diberantas aja kita hanya punya 4.000 triliun.
Cukup untuk apa? Gitu. Tapi kalau melakukan penutupan kebocoran uang negara yang keluar 15.000 triliun. Itu kebocorannya. Saya ambil contoh yang kedua. Kenapa minyak tidak dipersalahkan? Minyak ini menciptakan emisi yang tidak baik. Bumi ini rusak oleh energi fosil ini, BBM. Maka Pak Prabowo mengambil opsi lain yang ada di situ kekurangannya, tetapi lebih minimum daripada kita menggunakan BBM. Contoh dari apa? Nabati. Kita tanam sawit di 2 juta hektar. Dan menurut proyeksi, perhitungan matematiknya, karena sawit kita terbaik di dunia, kemungkinan raja energi dunia itu adalah Indonesia. Diganyang habis-habisan. Seolah-olah itu merusak alam lah, merusak lingkungan. Itu Greenpeace yang ngomong. Tapi Greenpeace standar ganda. Yang lebih rusak, lebih parah daripada itu, minyak tidak diapa-apakan. Kenapa? Karena yang kuat adalah Amerika. Gitu. Klaim-klaim penyelesaian solusi dari dulu sampai sekarang, baik yang cepat atau lambat, kan gagal terus. Karena kesalahan mendiagnosa sesuatu. Nah, kita tidak mungkin melanjutkan apa yang dilakukan. Kenapa? Karena yang dilakukan dulu oleh presiden-presiden yang dulu ternyata gagal. Kan tidak mungkin presiden hari ini disuruh untuk melanjutkan. Tapi ada risiko. Karena tidak disuruh untuk melanjutkan, risiko di depan mata apa? Pak Prabowo dihadapkan pada suatu kondisi transisi. Ya pasti transisi lagi. Pasti mulai dari nol lagi. Ya salah sendiri tidak mau melanjutkan. Kecuali kalau mau melanjutkan. Ya monggo. BLK tetap 350 triliun. Jangan ada MBG. Belikan mie, belikan minyak, kasihin setiap bulan sekali. Atau kasih duit 300.000. Sekalipun 70 triliun menurut penelitian habis bocor pakai judol. Nggak apa-apa. Kalau itu bakal aman-aman aja. Dia sebagai presiden. Gitu. Dia tidak akan dihadapkan pada kondisi transisi. Dia tidak perlu berdebat, tidak perlu mensosialisasikan, sudah ada. Tol bangun lagi lah, nggak apa-apa. Kita punya tol meskipun dulu waktu ayah saya jualan pete, dia lewat jalan yang rusak, dia bisa untung. Sekarang dia pakai tol rugi. Apa itu yang kita harapkan? Ternyata tol tidak bisa merubah nasib para petani kita. Gitu.